malam Bu Vina, saya Fred Santanel dari Prodi D3 Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin, NIM 240231101. Saya di sini akan menjelaskan tentang aluminium dan tembaga yang materi Ibu berikan kepada saya. Jadi saya akan menjelaskan satu aluminium yang Ibu kasih adalah analisis penggunaan dalam industri otomotif. Yang pertama, penggunaan aluminium dalam industri otomotif, yaitu ada di bodi kendaraan, fungsinya itu untuk mengurangi bobot kendaraan dan untuk mengurangi keborosan bahan bakar dan untuk menaikkan efisiensi bahan bakar. Dan kedua, untuk di industri lagi ada yang namanya untuk velg. Velg itu ringan, cukup untuk beban dinamis. Yang ketiga ada komponen mesin yang memakai aluminium itu seperti box silinder, head cylinder, intercooler, karena konduktivitas panasnya baik dan ringan. Alasan penggunaan aluminium karena bobot ringan yang pertama. Jadi densitas aluminium itu adalah 2,7 gram per cm kubik, jauh lebih rendah dibanding baja yang densitasnya itu 7,8 gram per cm kubik. Ketahanan terhadap korosi karena aluminium itu membentuk lapisan oksida pelindung alami. Terus yang ketiga ada kemampuan bentuk dan cetak, mudah dibentuk menjadi desain yang kompleks. Yang ketiga mudah didaur ulang karena aluminium mudah dan hemat energi untuk didaur ulang. Untuk perbandingan aluminium versus baja, jadi karakteristiknya itu aluminium, kekuatan tariknya aluminium itu lebih rendah. Kalau baja ringan itu umumnya lebih tinggi. Kalau untuk bobot, aluminium jauh lebih ringan daripada baja ringan. Ketahanan korosi aluminium sangat baik daripada baja ringan yang kurang dan perlu pelapisan. Biaya produksi aluminium lebih tinggi tapi baja ringan lebih murah. Kesulitan pengelasan aluminium yaitu konduktivitas panas tinggi. Menyerap panas terlalu cepat, sulit untuk mempertahankan kolam las. Terus kedua, lapisan oksida aluminium membentuk oksida dengan titik lebur lebih tinggi daripada aluminium itu sendiri, menyulitkan proses fusi. Teknik pengelasan khusus memerlukan metode seperti TIG, elastik atau telasmik dengan gas pelindung khusus yaitu argon atau helium. Terus ada distorsi termal, rentan terhadap deformasi karena koefisien ekspansi termal tinggi. Terus lalu saya akan menjelaskan tentang tembaga, yaitu aplikasi sebagai konduktor listrik dan panas. Aplikasi tembaga, konduktor listrik, kabel daya, busbar, kumparan motor atau transformator. Konduktor panas seperti pendingin, heat exchanger atau alat masak atau radiator. Sifat unggul tembaga sebagai konduktor yaitu konduktivitas tinggi, hampir 100% ISCS, yaitu International Eneled Copper Standard. Konduktivitas termal tinggi, ideal untuk aplikasi pembuangan panas. Sifat unggul tembaga yaitu dan ada daya tahan korosi, tidak mudah teroksidasi di udara normal. Tembaga itu lunak dan mudah dibentuk, memudahkan instalasi kabel tanpa retak. Perbandingan tembaga versus aluminium dalam kabel listrik. Konduktivitas, untuk konduktivitas tembaga lebih tinggi. Kalau untuk aluminium 61% dari tembaga. Untuk berat lebih berat. Kalau untuk tembaga, untuk aluminium lebih ringan untuk masalah bobot. Untuk biaya, tembaga lebih mahal dan aluminium itu lebih murah. Ketahanan mekanik, lebih kuat tembaga daripada aluminium karena aluminium itu mudah patah. Ukuran kabel, tembaga lebih kecil dan aluminium perlu penampang lebih besar. Perbandingan brass dan bronze.
karakteristik beras atau kuningan atau bronze itu perunggu. Jadi kalau di kuningan komposisinya itu tembaga plus seng. Kalau bronze itu atau perunggu dalamnya itu campuran antara tembaga dan timah. Kalau untuk warna, kuningan itu kuning kemasan dan bronze itu merah kecoklatan. Kekerasan kuningan lebih lunak daripada perunggu karena perunggu itu lebih keras dan tahan aus, ketahanan korosi. Bronze itu sangat baik, kuningnya itu sangat baik. Bronze sangat baik terutama di laut. Untuk aplikasi industri, kuningan itu lebih ke alat musik, fitting pipa, dekorasi. Untuk bronze atau perunggu di bearing, propeller kapal atau baling-baling kapal atau patung. Jadi demikian hasil presentasi saya. Sekarang saya di tanggal 27 Juni saya telah selesai membuat video perbaikan nilai saya yang telah diberikan oleh Bu Vina. Terima kasih ya Bu Vina. Selama semester 2 Ibu telah membantu saya banyak. Terima kasih Bu.